Tepat jam 6:30 pagi hari. Kawanku Aji, lengkapnya gandung pusoko Aji, datang menjemputku. Sepatu, celana, dan kaos rapi. Kemudian topi, Honda bebek merah. Kemudian, tas besar menimpa punggungnya. Aji nampak gagah. Siap, sapanya. Siap dong, jawabku. Kami akan ke Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Tempat peninggalan lama, bekas balairung kerajaan Majapahit. Ingatkan, bukan untuk plesir. Ini perjalanan serius. Kawanku Aji ini akan menemui Roh Mahapatih Gajah Mada. Ia akan menjalankan program besar dalam hidupnya. Mendirikan koran untuk mana Sang Mahapatih Majapahit dimohon sudi menemani usahanya. Alhasil, jelas ini bukan proyek main-main, tidak hanya melibatkan perencanaan yang matang, penentuan dasar policy, modal besar, dan tenaga-tenaga, melainkan juga sebuah roh. Aku sendiri terus terang sebenarnya tak punya misi apa-apa. Aku hanya punya kesenangan melancong, dan tiba-tiba kawanku ini mengajak pergi jauh keluar kota, sekaligus menanggung segala biaya. Maka, tak mungkin kutolak. Ia hanya membutuhkan stylku dan kemampuanku memfoto. Untukku, jelas tak ada keberatan apa-apa. Bahkan, aku bisa cari objek-objek lain yang belum pernah kujamah. Ini kesempatan besar, dan aku tak peduli apakah aku memiliki kepercayaan atau tidak perihal proyek Roh si Aji. Tapi kita mesti mampir ke Pasampan dulu, kata Aji. Aku janji ke sana jam 7:30. Oke, kataku. Pasampan adalah dukun Aji. Mungkin bukan dukun. Minimal ia adalah lelaki menjelang tua yang amat dikagumi oleh Aji. Syahdan, ia pintar mengobati. Mengerti lapisan-lapisan kenyataan yang tak bisa ditembus oleh nalar orang biasa. Mampu menembus dunia supra. Kemudian, yang jelas, ia suka mendiagnose keadaan bagian dalam dari rohani manusia. Umpamanya, si Daino ini kadar intelektualitasnya 75% dan kadar emosionalitasnya 25%. Sidiran kadar kejujurannya hanya 35%. Punya masa silam yang kacau dan hari depan yang kelabu. Gadis tining yang kelok-kelakian ini disugesti oleh roh seorang pemuda Buddha yang dulu terkubur di bawah rumah yang didiaminya. Kemudian, kalau Pak Kadis memang ingin sembuh dari sakitnya yang tak jelas itu, ia mesti pindah rumah, sebab disitulah dulu terkubur mayat para pejuang Republik di zaman Dorstad. Roh mereka bergetar-getar, memfigurasikan keinginan membalas dendam. Siapapun yang mendiami tempat itu akan terkena vibranya. Itu semua gambaran sekilas tentang Pasampan. Syahdan, begitulah kami berangkat. Aji mengendarai sepeda motornya seperti seorang senopati perang dengan kuda istimewanya. Demikian gagah dan mantap. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar menyapu wajahku, kadang terselip di mataku sehingga pedas. Sudah beli film? Tanya Aji. Belum, kita beli dulu. Oke, aku tersenyum. Beberapa menit kemudian, sesudah berhenti beli film, kami sampai di rumah Pasampan. Memang nyaman di sini. Jalan di pinggir sawah, masuk sedikit, pohon-pohon rindang, kemudian rumah bambu yang sederhana. Pagi begini, sudah banyak tamu. Pak Sampan rupanya terkenal. Banyak orang minta penyembuhan kepadanya. Kami masuk. Aji kelihatan amat terbiasa dengan rumah ini. Ia kemudian duduk santai di salah satu kursi. Kami harus menunggu giliran. Rokok, Aji menyodorkan kretek. Aku tersenyum. Hidup Pak Sampan amat sederhana, kata Akhi-Lahi. Ia tidak pernah memungut bayaran, kecuali menerima tanda terima kasih, ikhlas dari orang. Ia hampir tiap hari puasa. Ia punya stamina dan ketahanan luar biasa. Ia pernah tidak tidur selama lebih dari 4 bulan. Bayangkan, aku mengangguk-angguk dan menoleh ke arah Pak Sampan yang sibuk melayani beberapa tamu pasien. Satu tangannya sibuk dengan besi intuisi yang ia pergunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pengobatan. Misalnya, sakit apa? Penyebabnya apa? Obatnya apa?
Dan kemungkinannya bagaimana? Segalanya terasa gaib, tapi berjalan seperti angin lewat saja. Tetapi aku sendiri tak punya pendapat apa-apa. Sebab memang tahu apa aku tentang Pak Sampan. Akhirnya, giliran kami tiba. Aji menyeretku mendekati Pak Sampan. Aku tunduk, menaruh kedua tangan di atas paha, dan berusaha bersikap seramah mungkin. Jadi berangkat? Jadi Pak, jawab Aji. Sepanjang perjalanan, dari sini sampai menginjak gerbang Trowulan, tidak ada sepatah kata pun terucap. Sebenarnya, Rosimada sudah ikut denganmu, kata Pak Sampan dengan tersenyum. Aji kaget. Wajahnya terangkat. Ya, ia ada di stang sepeda motormu. Oh ya, tapi Aji agak tergagap. Tapi sepeda motor itu tidak saya bawa ke Trowulan, Pak. Kami naik bus. Oh begitu. Tapi tidak soal. Ia nanti segera pindah ke tangan kirimu. Aji diam. Matanya berkedip-kedip saja memandang Pak Sampan. Aku sendiri tak mengerti dan agak kurang peduli. Sudah, silahkan berangkat sekarang. Ya Pak. Ya, Aji gagap dan dengan tergopoh-gopoh berdiri dan berlalu. Pak Sampan langsung sibuk kembali dengan besinya, memanggil pasien berikutnya tanpa memandangnya. Kami keluar. Aji mengambil sepeda motornya. Kami berangkat. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Juga aku penuh solidaritas. Syukur rokoknya saja jangan berhenti. Setelah menyimpan sepeda motornya di rumah kosnya, kami ke terminal. Tak sepatah kata pun. Tapi di bus, kemudian lebih dari itu. Aji kaku sekali geraknya. Penampilannya serba hati-hati. Aku tahan saja, tak usah ngomong berjam-jam di bus. Aku bisa melamun lebih dari berjam-jam. Apalagi dengan rokok. Dan sekarang ada pemandangan yang menarik untuk kuamati. Aji tak bisa tidur. Wajahnya seperti orang berpikir. Sering mulutnya komat kamit. Dan matanya memeja mayom bagaikan orang sembahyang. Yang paling menarik adalah tangan kirinya. Tangan itu seperti sebuah benda berharga yang gampang pecah. Sehingga Aji meletakkannya sedemikian di atas pahanya dan menjaganya dari setiap sentuhan. Tangan itu hampir tak digerakkan dan nampak menjadi sedemikian berharganya. Seakan lebih dari Aji sendiri. Tentu saja aku belum lupa. Roh Gajah Mada sedang duduk di atas tangan itu. Sehingga sang tangan menjadi kaku. Atau paling sedikit, karena Aji merasa roh itu berada di tangan kirinya, maka ia amat berhati-hati menjaganya. Aji sangatlah percaya pada Pak Sampan yang memberitahu hal itu. Kami dapat tempat di kursi paling depan. Di sisi kanan sana, Pak Sopir, rasanya kami bagaikan yang punya bus. Bebas, pandangan luas ke depan, dan bisa acuh pada keributan penumpang yang naik turun di belakang. Mungkin saja mereka heran, kenapa kami tidak berkokap-kekap sama sekali. Aku saja yang sekali-sekali berkata sepotong dua potong kepada orang lain, tapi Aji diam dan tegang. Sekali-sekali aku meliriknya, tapi lebih banyak suntuk merokok. Jika berhenti di jalan, sekali waktu, aku mencari objek yang bisa kuambil gambar. Beberapa kali juga, wajah Aji yang serius dan khusyuk, kuabadikan. Dengan setting kaca, jendela bus, pohon-pohon di luar, pesawahan yang menghampar, gunung dan langit, Aji pun kelihatannya siap untuk sewaktu-waktu kuambil fotonya. Ia tampil dan bersikap sedemikian rupa, dan aku senang menikmatinya. Aku suka gambar-gambar yang menarik. Di Terminal Madiun, karena bus berhenti agak lama, kami turun untuk makan. Kami berbicara dengan isyarat, atau kalau tidak, aku toh cukup mengikuti saja kemana Aji melangkah. Waktu makan ini pun, Aji tak menggunakan tangan kirinya untuk apapun. Ditaruh saja di atas meja secara amat manja. Terkadang tiba-tiba saja aku ingin tertawa. Bukan menghina, tetapi memang terasa lucu. Aku tidak merencanakan sesuatu untuk menjadi lucu, agar ku tertawakan. Tapi tidak. Aku segera tahu diri. Sehabis makan, Aji mengajakku ke kamar belakang. Sebenarnya aku khawatir bus akan segera berangkat. Tapi Aji langsung saja melangkah. Aku ikut Saha. Ternyata ke WC, ia menaruh jaketnya di luar, dan itu berarti aku mesti menunggunya.
Tetapi begitu ia masuk, seperti mendadak sinting, aku tertawa sendirian. Tak sampai berbunyi, tapi bentuk bulatan bibirku pasti kelihatan. Soalnya, aku membayangkan apa yang dilakukan oleh Aji dengan beraknya itu. Apakah ia akan cebok dengan tangan kirinya, tangan roh Gajah Mada, mungkin terpaksa pakai tangan kanan. Waktu ia selesai dan keluar, rasa tertawaku sudah berhasil kuredakan. Setidaknya aku tetap pura-pura menggesap-yosap bibirku sambil menggesap-isap udara dengan hidungku. Bus berangkat lagi. Tak sepatah kata lagi. Hanya melamun dan rokok. Berbatang-batang rokok. Hampir senja sampai kami di Mojo Agung. Beberapa menit kemudian masuk Trowulan. Kami hentikan bus. Kami turun, bus melaju lagi. Kami tak langsung masuk daerah peninggalan itu. Tapi Aji mengajakku duduk saja di seberang. Aku nurut saja. Ia duduk bersila, tetap dengan tangan kakunya itu. Lama sekali ia dalam sikap itu. Akhirnya, aku merasa harus berfungsi. Maka tustel ku siapkan. Dari berbagai sudut, dengan berbagai latar, ku ambil sosok Aji. Akhirnya proses pertapaan itu selesai juga. Aji berdiri dan berjalan menuju rumah peninggalan. Aku mengikutinya. Nampaknya, Aji sedang berada dalam suasana batin yang khusus. Dan aku menyaksikannya saja. Aku tidak tahu apa-apa tentang Gajah Mada, kecuali dari buku sejarah di sekolah dulu. Begitu kakinya menginjak di bagian dalam pintu gerbang, Aji berhenti. Ia menghembuskan nafas panjang sambil sedikit menggeliat. Wajahnya menengadah ke atas. Entah apa yang diucapkannya. Mungkin saja omong-omongan, tegur sapa dengan Gajah Mada, atau mungkin doa yang biasa saja kepada Tuhan. Kemudian, ia memandangku. Aku ganti memandangnya. Ia tersenyum. Aku tersenyum. Hebat, desisnya. Latihan ketahanan. Aku mengangguk-angguk. Tustel siap sewaktu-waktu kubidikan. Mungkin momen ketika Aji pertama kali boleh bicara. Artinya, berbuka puasa perlu diabadikan. Tentu, aku mundur, mencari ruang. Berputar, Aji dengan latar bekas balairung. Kuambil. Trims, katanya. Kau rupanya juga sangat tahan. Aku tertawa. Di kandang kambing, aku mengembik. Di kandang kambing bisu, aku pun membisu. Aji ikut tertawa. 2 orang turis melintas di sisi kami. Rupanya banyak juga pengunjung. Bule maupun coklat. Dari luar maupun domestik. Tapi aku yakin semuanya hanya pelancong. Pasti tak seorang pun yang sebelah tangannya kaku. Karena roh Gajah Mada, orang kuat yang dulu menguasai tempat ini. Kita ke sana yo, Aji melangkah. Ku ikuti, kita selalu diperhatikan orang, katanya. Oh ya, aku mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ada benarnya juga, perhatian mata mereka pada kami lebih besar dari yang semestinya. Di dunia ini aku memang agak sial, siapapun boleh periksa. Aku ini laki-laki normal, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dari pangkal sampai pucuk jiwa. Aku laki-laki normal, bahkan cukup gagah dan cukup punya keberanian untuk berkelahi jika sekali waktu dipaksa untuk itu. Tetapi pada penglihatan sekilas yang pertama, hampir setiap orang mengira aku perempuan. Rambutku memang panjang, kumisku malas tumbuh, wajahku klimis, dan keseluruhan sosokku, menurut beberapa kawan, memang sosok perempuan. Meskipun laga-laguku sepenuhnya laki-laki. Sudah beberapa orang jatuh cinta dari kejauhan dan nyengir begitu mendekat. Di suatu acara kalangan orang beragama, setiap lelaki tidak bersalaman denganku karena ternyata dikiranya aku ini wanita. Sekarang ini, tentu juga begitu. Para pelancong ini pasti sedang bertanya-tanya, lelaki atau perempuankah gerangan aku ini? Di bus tadi pun kita terlalu diperhatikan orang, sambung Aji. Sekarang aku yakin roh Gajah Mada memang benar-benar bersama kita. Oh, ya, lain pula rupanya kesimpulan sahabatku ini. Tapi, jika benar demikian, syukurlah. Jadi, aku tak usah merasa risih dan kesal pada diriku sendiri.
Kami berkeliling, kini kami ngobrol sampai ke segala yang teringat dan yang mendadak nyerocos dari mulut. Tapi, sudah kubayangkan, Aji lebih banyak bercerita perihal Pasampan. Sejak sebelum berangkat, aku sudah mempersiapkan diri untuk menjadi pendengar yang baik dari kisah dukun itu. Perihal kepandaiannya, kewaskitaannya, kemampuan penyembuhannya atas berbagai macam penyakit, bahkan yang dokter tak mampu berbuat apa-apa. Juga tentang sekian handetolan yang di tempat jauh, tapi bisa disembuhkan olehnya. Berapa kawan yang sudah dinasihati Aji agar berobat pada Pasampan, dan hasilnya gemilang. Ternyata, Aji bercerita juga perihal sakitnya sendiri. Rumah sakit merawatnya, dan dokter-dokter memutuskan untuk mengoperasinya. Tapi, oleh Pasampan, cukup diobati dengan beberapa dedaunan untuk menjadikan Aji sembuh sama sekali. Pengetahuan Pak Sampan tentang berbagai hal gaib juga bukan main. Misalnya tentang pusaka, keris, hantu, jin, atau leluhur. Kuburan di desa asal Aji, kata orang ada simpanan keris pusaka. Sudah beratus orang mencoba memilikinya, gagal, sinting, atau meninggal. Aji ingin mencobanya. Lapor sama Pak Sampan, tapi beliau ini mencegah maksud Aji. Aji katanya tak cukup punya nyali untuk memiliki keris dengan 2 pusaka penjaga itu. Maka dengan segala kesadaran, Aji undur diri. Itu semua contoh dan gambaran sekilas saja tentang Pak Sampan. Masih amat banyak hal-hal lain yang serba mentakjubkan. Pada pokoknya, Pak Sampan hampir mendekati Yang Maha. Ia mengetahui segala sesuatu yang orang biasa membayangkan itu hanya mungkin diketahui oleh Tuhan Yang Maha Makan. Minum kami senja itu cukup di warung kecil yang ada. Malamnya kami tidak tidur sekejap pun. Memang itulah tujuan utama Aji datang ke sini. Malekan dan meditasi di wilayah Riil, asal Muaizal, Gajah Mada. Sebagai pertanda permohonannya atas bantuan Sang Roh Mahapatih. Kau boleh tidur, kata Aji kepadaku. Tapi aku tidak. Cuma aku minta kau membuat beberapa foto, momen-momen terpenting saja dariku. Kemudian tempot-tempot dan benda-benda terpenting di sini. Gampanglah itu, sahutku. Aji memilih tempat di pojok barat. Katanya, kuburan Gajah Mada yang jelas kurang diketahui. Karena itu bisa saja memilih tempat tertentu. Yang penting kekhusyukan, iktikat, dan konsentrasi sukma kita. Demikian menurut Aji. Malam pun merangkak makin jauh. Aji bersila. Dengan tangan kiri dimuliakannya. Aku berkeliaran memotret apa-apa yang dipesan Aji. Cuma terus terang, aku memang agak ragu-ragu. Tustelku ini baru, ku beli mahal. Bisa menghasilkan potretan lebih bagus, tapi ruwet penguasaan teknisnya. Aku belum sepenuhnya menguasai. Terutama untuk saat gelap. Kalau siang, lebih gampang urusannya. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi dengan Aji sepanjang malam itu. Ketemukah ia dengan Gajah Mada? Jelas, aku tak tahu. Kadang-kadang, Aji terpejam. Begitu suntuknya, aku sungguh tak berani berpendapat bahwa terkadang ia telah tertidur. Lebih baik, aku tak meningkatkan sangkaan menjadi kesimpulan. Akhirnya pagi pun tiba. Aji berdiri, sedikit berubah tubuh. Ia kelihatan cukup letih, tapi pancaran wajahnya kelihatan berbahagia. Ia tersenyum kepadaku, tetapi tak mengucapkan kata-kata apapun. Dan aku juga tak menanyakan apa-apa. Yang jelas, aku melihat tangan kirinya tetap berposisi sama dengan semalam, kaku dan dimuliakan. Kami pulang. Aji kali ini lebih meriah dan santai. Kami ke Surabaya dulu. Melihat-lihat pasar jalan-jalan protokol dan mampir ke tempat beberapa teman. Di mana-mana Aji riuh bercerita tentang pengobatan Pak Sampan dan memancing-mancing apa ada kiranya yang sakit di antara mereka. Kalau dokter tak sanggup, siapa tahu Aji bisa menolongnya. Pak Sampan itu bisa tahu apa penyakit orang tanpa orang itu datang kepadanya. Cukup sebutkan nama dan alamat, segalanya beres. Usaha Aji ini tentu saja dari segi pertolongan atas sesama manusia sangat baik. Aji tidak peduli disebut orang sebagai makelar dukun yang merasa berjasa lebih dari dukunnya.
jika seseorang berhasil disembuhkan. Ketika akhirnya kami tiba kembali di rumah, Aji makin meriah. Ia berkisah kepada beberapa kawan yang kebetulan ketemu perihal petualangannya. Tentang roh di tangan kirinya. Tentang semua orang yang terserap perhatiannya kepada kami. Berkat ikutnya roh itu. Kemudian foto-fotoku yang banyak tak jadi, kabur, buram, atau hitam sama sekali. Karena kekurangan penguasaan teknisku atas tustel baruku itu. Dikatakan oleh Aji bahwa tempot-tempot itu memang tidak mungkin bisa diabadikan dengan foto. Itu keramat dan sebenarnya termasuk dimensi metafisik. Teman-teman ada yang mengangguk-angguk, sementara ada juga yang sedikit membantah. Ji, tanya seorang teman, kamu tahu bahwa roh Gajah Mada nangkring di tanganmu itu oleh usaha pengetahuanmu sendiri atau dikasih tahu oleh Pak Sampan? Ya, memang dikasih tahu. Aku saat ini belum waktunya mengetahui keadaan semacam itu. Jawaban Aji agak kurang melegakan. Tapi teman ini memang agak keterlaluan. Masa Gajah Mada dibilang nangkring di tangan Aji? Dan apakah Aji tahu sendiri? Atau dikasih tahu? Itu kan pokoknya keyakinannya tak bisa dipersoalkan, Bung. Tapi Ji, kata teman itu lagi, daripada kamu setengah mati mengagumi dan tunduk pada Pak Sampan, mending kamu belajar saja untuk bisa menyamainya. Kalau perlu melebihinya, dan kamu jadi dukun, kami bisa mencarikan order. Sudah barang tentu, merah muka Aji. Tapi Aji diam. Ia tidak marah. Juga ketika teman yang lain menanyakan, apakah soal pemfotoan tadi bukan hanya karena tukang potretnya yang kurang beres, serta soal perhatian orang yang terserap. Apakah bukan oleh wajah dan penampilanku yang seperti perempuan? Akhi diam saja, tak menanyakannya padaku, dan aku diam saja. Aji segera mengajakku pergi. Kebetulan waktu itu, ia memang tergesa harus segera laporan ke Pak Sampan. Oke, berangkat ikut dia. Kami ambil sepeda motor dulu, kemudian baru ke sana. Tidak banyak yang diomongkan Pak Sampan kepada Aji. Ia hanya memberikan cincin dengan akik kegelap-gelapan untuk Aji. Aji menerimanya dengan bergelora. Kemudian kami pulang, dan Aji menjalankan Hondanya seperti diterbangkan angin. Terus terang, sebenarnya aku memang selalu khawatir. Setiap kali diboncengkan, Aji agak kurang mantap memegang kemudi. Keterampilan teknisnya pun masih kurang bisa memadai. Meskipun setiap hari ia bergaul dengan motornya. Di dalam meletakkan motor di tengah derap lalu lintas, ia juga kurang punya kepekaan. Kapan mesti ngerem, kapan bebas ngegas, kapan nyalip kendaraan di depannya. Refleksnya kebetulan juga agak lamban. Terhitung, sudah 2 kali aku mengalami kecelakaan kecil di boncengnya. Pertama, kurang beres Aji menembus simpang siur perempatan. Kedua, slip di jalan becek karena terlalu cepat mengendarai. Memang hanya luka sedikit, tapi cukup memelihara kekhawatiranku. Jangan terlalu kencang, Ji, kataku. Aji tertawa. Nyawaku jangan dilepaskan di tengah jalan, kataku lagi. Aku ingin mati minimal di losmen. Aji tetap tertawa dan tak mengurangi kecepatan. Asal aku sudah pakai akik ini, jangan khawatir. Aku tidak akan kecelakaan motor lagi. Ini jimat, katanya. Aku nyengir. Aku tak bisa membantahnya secara frontal. Dan siapa tahu, akik Aji ini memang jimatnya. Aku tak mengerti. Aku sendiri memang punya jimat, tapi tidak berwujud benda. Kalau dalam berkendaraan, jimatku ialah keterampilan mengendarai dan kehati-hatian di dalam hidup sehari-hari. Jimatku ialah kesetiaan dan ketahanan serta kemampuan menjaga diri. Jadi, jimatku tidak kucari umpamanya di Gunung Kawi, melainkan kubangun sendiri perlahan-lahan. Apakah jimatku ampuh atau tidak? Bukan tergantung seorang dukun atau malaikat, tapi ditentukan oleh pemeliharaanku sendiri atas diriku sendiri. Tak lain. Tapi kalau orang lain, misalnya Aji ini, punya jimat lain dan ia meyakininya sepenuh hati pikiran, maka apa pula gunanya ku bantah? Dulu memang aku pernah sedikit ragu akan Pak Sampan. Soalnya
tenaga dan keringatku pernah berurusan dengannya. Sakit Aji diobati olehnya dan sembuh. Tapi beberapa hari kemudian kambuh lagi. Aji mengajakku ke Pasampan lagi, diberi obat dan sembuh lagi. Sudah itu, sepanjang jalan lagi aku harus menjadi pendengar dari novel Aji perihal kehebatan sang dukun. Tapi baru saja sampai di rumah dan aku sendiri pulang ke rumahku, ada susulan. Aji sudah terkapar di rumah sakit. Kudatangi ke sana. Ia sedang merongrong oleh sakitnya mengimplikasi ke pinggang. Nah, aku mengganjalnya dengan tangan untuk mengurangi rasa sakitnya. Payah tangan, ganti kaki, sampai akhirnya aku sendiri tak kalah tersiksanya sambil mengingat-ingat. Lah, ini Pak Sampan bagaimana? Namun sesudah itu, aku tak peduli lagi. Ia sembuh lagi dan berkawan lagi denganku, seperti tak pernah ada apa-apa. Aku tak peduli apakah aku sebenarnya mempercayai Pak Sampan atau tidak. Dan sekarang ini, laju kencang Hondanya, persoalanku bukan percaya atau tidak terhadap akik jimatnya. Tetapi kecepatan yang berlebih dari sepeda motor bisa menyebabkan ia lebih tak terkendali. Risikonya pada nyawa, dan kalau toh Aji pakai akik jimat 10 biji, kalau ia benturkan motornya ke batu, kami akan ambiar juga. Aji, rontaku lagi. Ingat nasib Indonesia, Aji. Kalau sampai aku lenyap, masa depan negara bisa gawat. Ia tetap tertawa saja. Motor digas Aji di atas angin. Ingat kau belum sempat kawin, Loji? Aku bersumpah tidak akan kawin. Seumur hidup. Kenapa rupanya? Kata Pak Sampan, tipeku tak butuh lambang. Istri hanyalah lambang. Aku tak memerlukannya. Segalanya yang dari Tuhan langsung mengilham kepada diriku, tanpa melewati apapun. Ya, hebat juga. Tapi kalau motor kita masuk sungai, kita betul-betul mengilham ke bumi. Aji tertawa ngakak. Jadi, tolong agak pelan. Kau kurang punya iman padaku. Percaya sajalah. Iman, ya? Kepadamu? Ya, aku terdiam. Kau tahu dengan siapa dan dengan apa hidupku kini? Aku tetap diam. Berdebar-debar. Aku sepanjang jalan, takut dan was-was. Tapi ternyata, tak sesuatu pun terjadi. Kurang jelas, apakah ini ada hubungannya dengan jimat Aji? Atau justru dengan kemurah hatian? Atau kedua-duanya itu bukan sesuatu yang berbeda? Aji membelokkan motornya ke rumah bakar. Pikirku, tentu ini berhubungan dengan program Aji mau bikin koran itu. Sependengaranku, si bakar ini yang menjanjikan modal untuk keperluan itu. Bukan menjanjikan, tapi mencarikan. Dengan gagah, Aji meletakkan motornya. Bakar berdiri di beranda. Halo. Mereka saling bersapaan. Bakar mempersilahkan kami duduk, langsung riuh ngobrol. Tapi begitu sampai ke pasal mendirikan koran, Bakar menyandarkan punggungnya, kepalanya terkulai. Susah, Ji, katanya. Modal bisa diusahakan, tapi STT tak mungkin keluar. Kemudian satu hal penting, si pemberi modal tidak bisa kita elakkan kemauannya, agar kita menuruti selera perkoranan dia. Aji pun lemas. Di negeri ini hanya koran militer, koran penjilat, dan malah porno. Dan Cukong-Cukong taunya cuma berdagang. Ia menggerutu. Lah, kalau Cukong taunya tak cuma dagang. Itu namanya Cukong Sinting. Tapi kasihan Aji. Dan ia paling buruk dipandang kalau sedang murung dan mangkal. Salahnya sendiri, ia begitu percaya pada Bakar. Aku tahu ia laki-laki pemimpi. Hidupnya diabdikan untuk rencana dan ide-ide besar. Tetapi tidak untuk merealisirnya. Aku pun dan mungkin sekian puluh kawan juga ditawari bikin koran sendiri. Jadi, itu yang bikin Aji mengajakku tirakatan ke Trowulan. Ayolah, kata Aji. Ia berdiri. Pulang kita. Aji tak menjawab. Tapi, mimiknya jelas. Kami berangkat. Aji menancap motornya. Tak tanggung-tanggung. Dibelokkan ke kiri. Di jalan yang tak begitu besar ini, mendadak saja ada anak kecil berlari melintas. Aji tergeregap.
Langsung ngerem dan setengah banting ke kiri. Si anak tetap kena dan terjatuh. Motor nabrak pagar kayu dan kami terjungkel. Tiba-tiba aku bangun dan mengambil anak itu. Pingsan, Aji pun bangun dari motornya yang terkapar. Darah mengalir dari tangannya. Antara ibu jari dan telunjuk sobek. Orang-orang kampung berlari-lari dan mulai berkerumun.